Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Email Ramelia Hudaya beserta rekan-rekan saya yaitu Vina Lutfiana Hasna, Ika Ferencia, Hamaira Azahra, dan Nisa Alifia Zahra akan mempresentasikan mengenai hormon paratiroid, kalsitonin, dan obat-obatan yang bekerja pada tulang. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama, mari kita bahas mengenai hormon paratiroid, kalsitonin, dan klasifikasi obat-obatnya. Yang pertama ada hormon paratiroid. Jadi hormon paratiroid ini dia berasal dari kelenjar paratiroid yang fungsinya itu adalah mengatur ion kalsium yang ada pada tubuh. Yang kedua ada kalsitonin. Kalsitonin ini dia dihasilkan dari sel parafolikuler C yang ada pada kelenjar tiroid. Kalsitonin ini berperan dalam mengurangi kadar ion kalsium ketika dalam kondisi yang berlebih. Untuk golongan obat yang pertama ada bisfosfonat. Golongan obat bisfosfonat ini bekerja untuk mencegah atau memperlambat proses kerapuhan tulang dengan cara menurunkan dan menghambat fungsi osteoklas yang ada pada tulang. Golongan obat yang kedua yaitu kalsitonin. Kalsitonin merupakan golongan obat hormonal yang fungsinya menurunkan kadar kalsium yang terlalu tinggi pada darah dan mengembalikan kadarnya menjadi kembali normal. Yang ketiga, ada estrogen. Estrogen ini selain fungsinya untuk merangsang organ reproduksi, hormon ini juga berperan dalam menjaga kepadatan tulang dengan cara estrogen menjadi penghambat produksi sel yang dapat merusak sel tulang. Untuk golongan obat yang keempat adalah golongan dari agonis estrogen. Golongan obat agonis estrogen menghambat produksi estrogen dan menggantikan fungsi estrogen itu sendiri untuk meningkatkan kepadatan tulang. Terapi menggunakan agonis estrogen ini biasanya dilakukan pada wanita yang sudah menjalani masa menopause. Untuk yang golongan obat yang kelima adalah hormon paratiroid. Hormon paratiroid ini merupakan golongan obat hormonal yang fungsinya meningkatkan kadar reabsorpsi atau penyerapan kalsium pada tulang sehingga kepadatan tulang itu tetap terjaga. Selanjutnya ada mekanisme kerja. Yang pertama ada subkelas vitamin D. Contohnya adalah kalsitriol. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat transkripsi gen melalui reseptor vitamin D. Lalu yang kedua ada subkelas bisfosfonat. Contohnya adalah alendronat. Mekanisme kerjanya yaitu menekan aktivitas osteoklas dengan menghambat farnesil pirofosfat sintesis. Yang ketiga ada subkelas hormon. Contohnya adalah kalsitonin. Hormon-hormon ini bekerja melalui reseptor mereka yang terhubung dengan protein G. Yang keempat ada subkelas modulator reseptor estrogen selektif. Mekanisme kerjanya yaitu berinteraksi secara selektif dengan reseptor estrogen. Lalu yang kelima ada subkelas inhibitor ligand rank atau RANKL. RANKL ini merupakan salah satu sitokinin yang berperan dalam proses destruksi tulang. Mekanisme kerjanya yaitu antibodi monoklonal akan mengikat RANKL dan mencegahnya merangsang diferensiasi dan fungsi osteoklas. Lalu yang keenam ada subkelas agonis reseptor kalsium. Mekanisme kerjanya yaitu mengaktifkan reseptor pendeteksi kalsium. Yang ketujuh ada subkelas mineral, contohnya fosfat, kalsium, dan strontium. Mekanisme kerjanya yaitu berbagai efek fisiologik melalui regulasi jalur-jalur enzimatik. Selanjutnya ada efek farmakodinamik, indikasinya osteoporosis pasca menopause atau andropause. Lalu osteodistrofi ginjal dan penyakit yang bergantung pada vitamin D. Dosis paling kecil yaitu 2 kali 0,25 mikrogram. Efek sampingnya hiperkalsemia. Pada fase awal selalu ada rasa lemah dan sakit kepala. Kontraindikasinya yaitu pasien dengan hiperkalsemia, lalu yang hipersensitif terhadap kalsitriol, dan wanita yang menyusui. Yang kedua ada kalsitonin. Indikasinya hiperkalsemia dan osteoporosis. Dosis dan cara pemberiannya untuk hiperkalsemia yaitu 4 international unit per kilogram berat badan setelah 12 jam. Untuk paget disease yaitu dosis dewasa 50-100 international unit per hari atau 3 kali per minggu. Yang ketiga ada bisfosfonat. Bisfosfonat ini merupakan golongan obat selain dari hormon. Indikasinya yang pertama adalah paget disease, hiperkalsemia, dan osteoporosis. Dosisnya untuk hiperkalsemia yaitu semuanya infus intravena. Obatnya pamidronat 60 mg, ibandronat 6 mg, dan zoledronat 4 mg.
Untuk paget-bisis yaitu etindronat 10 mg per kilogram sehari, dan osteoporosis yaitu alendronat 70 mg 1 kali seminggu, disedronat 35 mg 1 kali seminggu, dan ibandronat 150 mg 1 kali sebulan. Efek sampingnya yang pertama ada gangguan gastrointestinal, sakit pada sendi, flu-like syndrome, sakit kepala, dan reaksi kulit. Kontraindikasinya hipersensitivitas, pasien yang tidak dapat menegakkan tubuh lebih dari setengah jam, ulkus peptikum, gangguan fungsi ginjal dengan clearance kreatinin kurang dari 30 ml per menit. Selanjutnya ada prevalensi. Kami hanya membahas 2 penyakit yang disebabkan oleh permasalahan pada hormon paratiroid. Yang pertama ada osteoporosis. Menurut Depkes RI tahun 2008, prevalensi osteoporosis dini itu sebesar 41,7% dan penderita osteoporosis dewasa itu sebesar 10,3%. Nah, pada tahun 2014, prevalensi osteoporosis pada wanita itu sebesar 21,7% dan pada pria sebesar 14,8%. Untuk penderita hiperkalsemia, menurut Riskesdas tahun 2013, prevalensinya itu sebesar 37,2%. Nah, prevalensi tersebut disebut meningkat karena pada tahun 2010 prevalensinya sebesar 35,6% dan pada 2007 prevalensinya sebesar 37,2%. Selanjutnya patofisiologi. Pada kasus osteoporosis dini, kerapuhan tulang disebabkan oleh keterlambatan dan kegagalan pembentukan gonad yang terjadi pada penderita sindrom Turner dan Klinefelter. Sedangkan pada penderita osteoporosis secara normal itu disebabkan oleh tidak seimbangnya kecepatan formasi dan resorpsi tulang. Resorpsi tulang akan lebih besar dan terjadi penurunan massa tulang yang berakhir dengan menurunnya kepadatan tulang. Selanjutnya adalah etiologi dari hipoparatiroid dan hiperparatiroid. Hipoparatiroid merupakan keadaan di mana kelenjar paratiroid tidak mensekresi hormon paratiroid dalam jumlah yang cukup, sehingga kadar kalsium yang ada dalam cairan tubuh akan menurun. Hipoparatiroid ini terjadi akibat hormon paratiroid yang hilang, tidak diganti secara rutin atau diobati dengan pengganti hormon. Kurangnya sekresi hormon paratiroid disebabkan oleh defisiensi kalsium dan vitamin D karena gangguan absorpsi atau jumlahnya yang memang sedikit. Hipoparatiroid juga dapat terjadi secara spontan akibat pembedahan pada kelenjar tiroid atau daerah leher lainnya. Hiperparatiroidisme merupakan keadaan di mana kadar hormon paratiroid berlebihan. Hiperparatiroidisme terbagi menjadi hiperparatiroidisme primer dan juga sekunder. Untuk yang primer, terjadi karena hipersekresi kelenjar paratiroid yang disebabkan karena hiperplasia, adenoma, karsinoma, atau sekresi polipeptida dari tumor. Sedangkan untuk yang sekunder, terjadi karena kelenjar paratiroid mengalami hiperplasia, adanya gangguan absorpsi ion kalsium atau retensi fosfat, dan berkurangnya sintesis kalsitriol sebagai konsekuensi dari berkurangnya fungsi ginjal. Juga variabel lain seperti usia, BMI, lingkar pinggang, asupan kalsium, gangguan gastrointestinal subklinis, dan lain-lain yang dapat merangsang sekresi hormon paratiroid. Yang selanjutnya adalah simptom. Gejala hipokalsemia yang terkait hipoparatiroid pada orang dewasa diantaranya adalah kehilangan kesadaran dan kejang. Gejala lainnya dapat berupa tetani, parestesia, peningkatan ambang rangsang sambungan otot saraf, spasme laring, spasme otot, dan juga konvulsi. Baik, yang pertama adalah terapi farmakologi untuk hiperkalsemia. Yang pertama adalah terapi dengan menggunakan diuresis salin. Terapi dengan menggunakan diuresis salin dilakukan rehidrasi dengan salin dan diuresis dengan furosemid. Terapi ini dilakukan ketika dibutuhkan penurunan kalsium serum secara cepat pada kondisi hiperkalsemia yang cukup berat. Pada terapi ini dilakukan infus awal 500-1000 ml per jam dengan larutan salin untuk mengatasi dehidrasi, kemudian penambahan suatu loop diuretik seperti furosemid. Pemulihan aliran urin dapat dengan sendirinya menurunkan kalsium serum secara substansial. Yang kedua adalah terapi dengan menggunakan golongan obat bisfosfonat. Pada terapi ini digunakan pamidronat 60-90 mg
yang diinfuskan dalam waktu 2-4 jam, dan juga zoledronate 4 mg yang diinfuskan selama paling sedikit 15 menit. Efek bisfosfonat ini umumnya menetap selama beberapa minggu. Pengobatannya dapat diulangi dengan interval 7 hari jika diperlukan, dan jika fungsi ginjal tidak terganggu. Yang selanjutnya adalah terapi dengan menggunakan kalsitonin. Kalsitonin ini diberikan sebagai terapi tambahan pada sebagian pasien. Sebetulnya kalsitonin ini jarang memulihkan kadar kalsium serum ke kadar normal, namun karena tidak ada toksisitas, maka obat ini sering diberikan dengan dosis tinggi. Efek kalsitonin pada kalsium serum dapat teramati dalam waktu 4-6 jam dan menetap selama 6-10 jam. Kalsimer atau kalsitonin salmon tersedia untuk pemberian parenteral dan melalui hidung. Yang selanjutnya adalah terapi dengan menggunakan gallium nitrat. Gallium nitrat ini telah disetujui oleh FDA untuk penata laksanaan hiperkalsemia pada kondisi yang ganas. Obat ini menghambat resorpsi tulang dan terbukti lebih baik daripada kalsitonin dalam menurunkan kalsium serum pada pasien kanker dengan dosis 200 mg per meter kuadrat luas permukaan tubuh per hari yang diberikan sebagai infus intravena kontinu dalam dextrosa 5% selama 5 hari. Untuk terapi selanjutnya adalah dengan menggunakan plikamisin atau mitramisin. Obat ini bukan obat pilihan pertama untuk mengobati hiperkalsemia karena toksisitasnya. Pada terapi ini, sebanyak 25-50 mikrogram per kilogram plikamisin yang diberikan secara intravena biasanya menurunkan kalsium serum secara substansial dalam waktu 24-48 jam. Efek ini dapat menetap selama beberapa hari. Dosis ini dapat diulang sesuai dengan kebutuhan. Pemakaian obat ini perlu disertai dengan pemantauan cermat terhadap hitung trombosit, fungsi hati dan ginjal, dan kadar kalsium serum. Yang selanjutnya adalah terapi dengan menggunakan fosfat. Fosfat intravena digunakan hanya setelah metode pengobatan lain seperti bisfosfonat, kalsitonin, dan diuresisalin gagal dalam mengontrol hiperkalsemia simptomatik. Fosfat harus diberikan secara perlahan, dan setelah gejala hiperkalsemia mereda, pengobatan ditukar ke fosfat oral sebanyak 1-2 gram per hari fosfor elemental. Resiko terapi fosfat intravena mencangkup hipokalsemia mendadak, kalsifikasi ektopik, gagal ginjal akut, dan hipotensi. Fosfat tersedia dalam bentuk oral dan intravena sebagai garam natrium atau kalium. Untuk terapi farmakologi hiperkalsemia selanjutnya adalah dengan menggunakan glukokortikoid. Glukokortikoid ini umumnya digunakan prednison dalam dosis oral 30-60 mg per hari. Terapi ini digunakan untuk hiperkalsemia kronik pada sarkoidosis, intoksikasi vitamin D, dan kanker tertentu yang mungkin berespon dalam beberapa hari setelah pemberian glukokortikoid. Hiperkalsemia pada sarkoidosis terjadi karena peningkatan produksi kalsitriol yang kemungkinan oleh jaringan sarkoid itu sendiri. Terapi glukokortikoid yang diarahkan untuk mengurangi jaringan sarkoid menyebabkan pemulihan kadar kalsium dan kalsitriol serum normal. Yang selanjutnya adalah terapi farmakologi untuk hipokalsemia. Yang pertama adalah terapi dengan menggunakan kalsium. Sediaan kalsium tersedia untuk pemakaian intravena, intramuskulus, dan oral. Terdapat kalsium gluseptat, kalsium glukonat, dan kalsium klorida untuk terapi intravena, sedangkan untuk sediaan oral mencangkup kalsium karbonat, kalsium laktat, kalsium fosfat, dan kalsium sitrat. Terapi hipokalsemia simptomatik berat dapat dilakukan dengan infus lambat kalsium glukonat 10%, 5-20 ml. Infus cepat dapat menyebabkan aritmia jantung. Sedangkan untuk hipokalsemia yang lebih ringan, paling baik diterapi dengan bentuk oral, yang cukup untuk memberikan sekitar 400-1200 mg kalsium elemental, atau 1-3 gram kalsium karbonat per hari. Dosis harus disesuaikan untuk menghindari hiperkalsemia dan hiperkalisuria. Terapi yang selanjutnya adalah dengan menggunakan vitamin D. Vitamin D yang dipilih adalah kalsitriol, karena mampu menaikkan kalsium serum dalam jangka waktu 24-48 jam,
Selain itu, kalsitriol juga dapat meningkatkan fosfat serum. Kalsitriol diberikan 0,25 sampai 1 mikrogram per hari dan dapat diberikan ketika diperlukan tindakan yang cepat. Efek kombinasi kalsitriol dan metabolit analog vitamin D lainnya pada kalsium dan fosfat mengharuskan dilakukannya pemantauan secara cermat terhadap kadar mineral-mineral ini untuk mencegah kalsifikasi ektopik akibat hasil kali kalsium dan fosfat serum yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah terapi farmakologi untuk hiperparatiroidisme, hipoparatiroidisme, dan osteodistrofi usus. Pada hiperparatiroidisme, obat kalsimimetik sinalkalset telah disetujui untuk hiperparatiroidisme sekunder dan sedang menjalani uji-uji klinis untuk mengobati hiperparatiroidisme primer. Sedangkan untuk hipoparatiroidisme, tujuan terapeutik utamanya adalah untuk memulihkan normokalsemia dan nomofosfatemia. Peningkatan kalsium serum yang lebih cepat dapat dicapai dengan kalsitriol. Sedangkan untuk osteodistrofi usus, dengan osteodistrofi usus malabsorpsi ringan, vitamin D dosis tinggi sebesar 25.000 sampai 5.000 unit 3 kali seminggu memadai untuk meningkatkan kadar serum kalsifediol ke dalam kisaran normal. Terapi osteodistrofi usus dengan vitamin D dan metabolitnya perlu disertai dengan suplementasi kalsium diet yang memadai serta dengan pemantauan kadar kalsium dan fosfat serum. Untuk yang selanjutnya adalah terapi farmakologi untuk osteoporosis. Yang pertama adalah terapi dengan menggunakan alendronat, risedronat, ibandronat, dan solidronat yang telah disetujui untuk mengobati osteoporosis dengan jadwal dosis sebagai berikut. Untuk jadwal dosis harian adalah alendronat yaitu 10 mg per hari, risedronat 5 mg per hari, dan ibandronat 2, mg per hari. Untuk jadwal mingguan, alendronat sebanyak 70 mg per minggu dan risedronat 30 mg per minggu. Sedangkan untuk jadwal bulanan yaitu ibandronat sebanyak 150 mg per bulan, menyuntikkan setiap 3 bulan ibandronat 3 mg atau infus per tahun zolendronat 5 mg. Obat-obat ini efektif pada pria serta wanita serta untuk berbagai penyakit osteoporosis. Yang selanjutnya adalah terapi farmakologi osteoporosis dengan menggunakan raloxifene, teriparatid, kalsitonin, dan denosumab. Raloxifene melindungi tubuh dari faktor vertebra. Teriparatid merangsang pembentukan tulang baru dan diberikan dalam dosis 20 mikrogram secara subkutis setiap hari. Kalsitonin digunakan dalam pengobatan osteoporosis pasca menopause. Obat ini terbukti meningkatkan massa tulang dan mengurangi fraktur, tetapi hanya pada tulang belakang. Denosumab merupakan suatu inhibitor aktivator reseptor faktor ligan kappa B nuklir yang digunakan dalam pengobatan osteoporosis pasca menopause. Obat ini diberikan secara subkutis setiap 6 bulan dengan dosis 60 mg. Obat ini menekan resorpsi tulang dan pembentukan tulang secara sekunder. Denosumab mengurangi resiko fraktur vertebra dan non-vertebra dengan efektivitas setara dengan bisfosfonat yang paten. Untuk pembahasan terakhir adalah terapi non-farmakologi dari osteoporosis. Untuk terapi non-farmakologi osteoporosis, yang pertama adalah diberikan nutrisi yang cukup dan pemeliharaan berat badan yang ideal. Nutrisi yang diberikan dapat berupa vitamin D yang didapatkan dari brokoli, kacang-kacangan, ikan, susu, telur, serta paparan sinar matahari. Yang kedua adalah diet tinggi kalsium. Dan yang ketiga adalah olahraga seperti berjalan, jogging, dan senam yang dapat bermanfaat dalam mencegah kerapuhan dan fraktur tulang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.